Sepulang dari rumah Kang Asep, saya tidur kebablasan, jam setengah 1 siang baru bangun. Dan ketika hendak ke kamar mandi saya melihat Bapak sedang membersihkan parabot. Istilah parabot ini adalah sebutan untuk benda-benda pusaka peninggalan nenek moyang di kampung saya. Kebetulan Bapak punya warisan sebuah kujang dan pedang kecil lebih mirip golok sebenarnya yang dikasih dari kakek saya dulu. Konon benda-benda pusaka ini harus dibawa saat upacara nyambut lelembut, katanya jaga-jaga kalau ada setan yang bengal hendak menyerang. Saya yang tidak ada kerjaan, kemudian hendak membantu Bapak untuk membersihkannya. Tapi Bapak membentak saya ketika saya mau memegang kujang. Katanya tidak sembarang orang bisa membersihkannya. Benda-benda pusaka ini hanya boleh dicuci saat bulan mulud saja dan satu lagi ketika hendak dipakai. Itu pun saat dicuci dengan ritual atau mungkin bacaan tertentu. Terlihat Bapak membersihkannya tidak digosok dengan sikat atau dicelupkannya ke dalam air, tapi dibersihkan dengan jeruk nipis pelan-pelan. Takutnya ada yang salah paham, memandikan benda pusaka bukan berarti menyembah atau mengagungkannya. Apa yang dilakukan Bapak hanya sekedar menghormati, semoga tidak ada orang yang menganggap bahwa perbuatan ini termasuk syirik atau menyekutukan Tuhan. Setelah selesai membersihkan pusakanya, kemudian Bapak menyiapkan peralatan lain untuk melakukan upacara nyambut lelembut, yaitu kain batik bermotif merak. Menurut kepercayaan di sini merak bisa digambarkan sebagai makhluk penuntun kita dari alam gaib. 1 liter beras yang menyimbolkan hasil bumi, untuk membedakan dunia nyata dan gaib. Sebutir telur ayam kampung yang menyimbolkan kelahiran, awal kehidupan yang baru. Rencananya nyambut lelembut akan dilakukan setelah sholat Isya, jadi nanti malam Bapak akan ke rumah Kang Asep lagi. Saya yang awalnya tidak mau ikut karena takut terjadi hal-hal aneh lagi di jalan tapi tak tega melihat Bapak pergi sendirian. Jadi saya memutuskan untuk ikut lagi, dan berharap kali ini semua normal-normal saja. Setelah melaksanakan sholat maghrib, sekitar jam setengah 7-an, Kang Asep datang ke rumah. Mungkin maksudnya untuk menjemput Bapak, tapi Bapak tidak mau berangkat sebelum azan Isya tiba. Saya tidak tahu apa maksudnya. Akhirnya Kang Asep menunggu sambil berbincang bersama ibu dan saya di ruang tamu, sementara Bapak masih sibuk menyiapkan barang-barang tadi siang yang hendak dibawa. Setelah azan berkumandang dan menunaikan sholat Isya, Bapak menghampiri kami di ruang tamu. Dia duduk sambil menyalakan sebatang rokok. Sumpah baru kali ini saya melihat Bapak merokok. Karena setahu saya Bapak bukan seorang perokok. Dan yang bikin saya heran lagi, rokok yang dihisap Bapak adalah rokok lama merek Sriwidari. Sekedar info, rokok merek Sriwidari ini biasanya bagian dari persembahan ketika upacara adat. Seakan mengerti dengan tatapan Bapak, Kang Asep kemudian mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah benda yang dibungkus plastik bening. Sebuah bungkusan kain putih yang berbentuk pocong kecil, ukurannya kira-kira sebesar lilin. Ini ditemukan di pojok rumah saya Pak, dikubur di bawah batu. Saya curiga karena seingat saya tak pernah menaruh batu di halaman. Kata Kang Asep kepada Bapak. Buka Sep, perintah Bapak. Kemudian Kang Asep membuka bungkusan pocong itu, di dalamnya terdapat harupat. Harupat itu bentuknya seperti lidi namun berwarna hitam. Harupat adalah bagian dari batang pohon aren. Juga sebundel rambut kusut, dan sebotol cairan merah yang saya tak tahu apa namanya tapi yang pasti itu bukan darah. Warna merahnya bening, tampak seperti minyak angin cuma tidak berbau saja. Orang ini niat banget pengen celakain kamu, hanya orang yang benar-benar sakit hati yang melakukan ini Sep, ucap Bapak, kemudian ia menghisap rokoknya dalam-dalam tampak sangat menikmati sekali. Saya udah inget-inget, tapi perasaan saya tidak pernah berurusan serius sama orang Pak, entah benar atau bohong yang diucapkan Kang Asep, walaupun secara logika tidak mungkin orang menyerang tanpa sebab kecuali orang gila, dan orang gila tidak mungkin isengnya sampai seniat ini pikir saya. Ya udah gak usah diinget-inget, nanti tambah mumet. Yang penting sekarang istrimu bisa pulih lagi. Jawab Bapak santai. Bapak mematikan rokoknya yang tinggal setengah, lalu ia mengambil bungkusan pocong yang sejak tadi tergeletak di meja. Mulutnya komat kamit seperti biasa melafalkan doa, kemudian ditiupkan pada bungkusan pocong di tangannya. Setelah selesai Bapak meletakkannya kembali di atas meja sembari menyuruh ibu untuk mengambil sebuah rantang. Bakar Sep, perintah Bapak. Setelah rantang dibawa sama ibu, dibakarlah pocongan itu oleh Kang Asep yang kemudian abunya dimasukkan ke dalam rantang. Tidak memerlukan minyak tanah karena benda-benda itu mudah sekali terbakar, khususnya rambut dan harupat.
Ini rantangnya kamu bawa, abunya kamu bungkus dengan kain. Dan besok pagi-pagi kamu hanyutkan di kali. Perintah Bapak kepada Kang Asep. Setelah selesai membakar pocongan, kami bersiap-siap untuk berangkat. Seperti biasa ibu pamitan mau menginap lagi di rumah Mbak Waryah dengan membawa kedua adik saya. Kang Asep membawa peralatan dalam ransel dengan motornya, sedangkan saya dan Bapak mengikuti dari belakang. Kali ini saya sedikit tenang karena kita berangkat jam setengah 8 malam, di mana jalanan mungkin masih ada orang lalu lalang. Khususnya tukang ojek yang pulang ke Maleman dari pangkalan pasar. Setelah sampai, ternyata di rumah Kang Asep udah ada beberapa orang tetangganya yang sedang menjenguk. Tapi begitu kami datang mereka berpamitan pulang, seperti mengerti mereka tak mau mengganggu privasi. Sementara Teh Ratih tampak tenang di ranjang, walaupun masih setengah sadar. Menurut Kang Asep semenjak dari kemarin Teh Ratih belum kumat lagi, dia udah mulai tidur tidak seperti sebelum-sebelumnya. Sekarang aja Pak dimulai, pinta Kang Asep kepada Bapak. Bapak langsung bergerak membuka isi ranselnya, menyiapkan beras yang kemudian dituangkan ke dalam mangkok. Sebutir telur ditaruh di atas beras, sedangkan kujang diletakkan berdampingan. Bapak menyuruh Kang Asep agar Teh Ratih dibopong ke ruang tengah. Digelarlah tikar, Teh Ratih tidur terlentang di atasnya tanpa bantal. Setelah Bapak menyiprat-nyipratkan air ke seluruh tubuh Teh Ratih, kemudian tubuhnya ditutupi kain batik bermotif merak yang sudah Bapak bawa. Kini Teh Ratih terlentang seperti mayat ditutupi kain, tapi anehnya kali ini dia tidak melawan, malah pasrah saja seperti orang kebingungan. Bapak menyuruh kami yang berada di situ untuk membaca ayat kursi berulang-ulang. Katanya untuk menjaga tubuhnya agar tak dimasukin setan sembarangan, selama Bapak pergi untuk menyusul Teh Ratih ke alam gaib. Bapak bersila sambil memejamkan mata, mulutnya komat-kamit seperti biasa melafalkan doa. Sedangkan saya, Kang Asep beserta mertua dan adik iparnya membaca ayat kursi tak henti-henti. Mungkin sekitar setengah jam tidak ada perubahan berarti kami masih tetap seperti ini, hingga akhirnya tubuh Teh Ratih yang tertutup kain batik itu menggelepar-gelepar seperti ikan di daratan. Bulu kuduk saya merinding ketika menyaksikan kejadian tersebut, kami yang berada di belakang Bapak saling menatap kebingungan. Kang Asep hendak menghampiri istrinya yang masih menggelepar, tapi saya menahan. Saya mengingatkan mungkin sebaiknya kita tidak melakukan apa-apa dulu sebelum mendengar perintah selanjutnya dari Bapak. Maka kami pun melanjutkan membaca ayat kursi seperti yang diperintahkan tadi. Tidak begitu lama sekitar 20 menitan, tiba-tiba tubuh Teh Ratih bangun, dia menarik nafas panjang seperti seseorang yang baru saja tenggelam di dalam air. Sontak kami semua loncat karena kaget. Terutama mertua Kang Asep yang sudah tua mengucapkan istighfar beberapa kali sambil mengelus dadanya. Kang, begitu sadar Teh Ratih langsung memanggil suaminya. Kemudian ia bangun dan memeluk ibunya yang masih merasa kaget. Kedua wanita itu saling berpelukan sambil menangis. Setelah semuanya kondusif, dan Teh Ratih terasa sadar, kami duduk di ruang tengah, Kang Asep yang mungkin penasaran bertanya kepada istrinya apa yang terjadi selama ia sakit. Maka Teh Ratih mulai menceritakan pengalaman horornya kepada kami. Menurut Teh Ratih kejadian itu berawal di satu hari sebelum ia sakit, waktu itu jam 11 malam ia masih ingat karena saat menonton TV dan merasa ngantuk. Maka setelah melihat jam ia memutuskan untuk tidur. Teh Ratih sendirian di rumah karena Kang Asep sedang mengantar nanas pesanan ke daerah Purwakarta waktu itu. Ketika Teh Ratih baru beberapa menit menutup mata, terdengar suara ketukan di pintu. Kemudian ia bangun dan membuka pintu, terlihat dua orang pria berdiri di depannya. Yang satu menggunakan kaos oblong, dan yang satu lagi mengenakan jaket kulit. Dengan nada terburu-buru pria yang mengenakan jaket memberitahu bahwa Kang Asep kecelakaan, dan dipastikan tewas. Jasadnya sekarang berada di rumah sakit. Teh Ratih yang mendengar kabar tersebut, merasa kaget. Ingatannya mungkin berada pada titik sadar dan tidak sadar. Lututnya merasa lemas dan ingin pingsan, bahkan ia menangis berteriak-teriak. Kedua pria itu mencoba menenangkan Teh Ratih. Menurut Teh Ratih kalau dipikir sekarang tidak masuk akal katanya, waktu itu ia menangis cukup kencang sambil berteriak-teriak memanggil Kang Asep tapi anehnya tak ada satu tetangga pun yang datang. Setelah Teh Ratih merasa tenang, kedua pria itu menyuruhnya untuk bersiap-siap pergi ke rumah sakit. Teh Ratih mengikuti saja semua perintahnya mungkin karena dia sudah merasa syok duluan mendengar suaminya meninggal. Dan ketika Bapak bertanya bagaimana dia pergi ke rumah sakit bersama kedua orang tua itu, Teh Ratih mencoba berpikir dan mengingat-ingat.
Naik delman Pak. Astagfirullah, saya baru ingat. Jawab Teh Ratih yang kemudian mukanya berubah menjadi ketakutan. Kalau dipikir secara logika tak mungkin pergi ke rumah sakit menggunakan delman. Bagi yang belum tahu, delman itu adalah kereta kuda, atau di daerah lain disebutnya andong. Mungkin tak sadar karena selama perjalanan Teh Ratih menangis, hingga akhirnya ia berhenti di tengah jalan. Kedua pria itu izin untuk pergi buang kecil. Tapi cukup lama pergi, kedua pria itu belum juga datang. Teh Ratih yang dari tadi merasa sedih hingga menghiraukan sekitar, kini ia mulai tersadar. Ia mulai merasa takut, bahkan ketika menengok kiri dan kanan ia merasa awam, jalanannya bukan jalanan seperti yang biasa ia lewati. Dan baru tersadar bahwa ia berada di tengah hutan. Bayangkan di tengah hutan sendirian, duduk di atas andong hanya ditemani lampu kelenting yang tergantung di depan. Bahkan kuda yang tadi mengangkut andongnya juga mendadak hilang. Teh Ratih tak bisa berbuat apa-apa ketika ia ditinggalkan kecuali menangis sendirian. Teh Ratih mencoba turun sambil memanggil-manggil kedua pria tadi, tapi nihil, tidak ada jawaban. Teh Ratih kebingungan, dia mau teriak tapi takut karena di hutan itu gak ada siapa-siapa. Mau jalan takut tersesat. Akhirnya dia memutuskan untuk diam di atas andong. Kini pikiran Teh Ratih tak lagi fokus pada kabar kematian suaminya, ia sekarang malah bersedih karena gak bisa pulang. Selama menunggu itu menurut Teh Ratih beberapa kali dia mendengar suara ramai orang lagi baca yasinan, tapi tak tahu arahnya dari mana, yang pasti suara itu berdengung di telinganya. Mungkin karena selama Teh Ratih sakit, Kang Asep beberapa kali mengadakan pengajian rutin di rumah. Karena saya penasaran, maka bertanya berapa lama dan apa saja yang dilakukan Teh Ratih waktu itu. Dia bercerita ketika sedang duduk di atas andong, dia didatangi seorang perempuan. Dia tak bisa memastikan wajahnya, tapi wanita itu mengenakan kebaya dan kerudung tapi rambutnya tergerai ke depan. Samar-samar dia bisa melihat matanya yang bulat menatap tajam ke arahnya. "Siapa dia, Teh?" Saya melanjutkan pertanyaan. Teh Ratih menjawab bahwa wanita itu hanya muncul kadang-kadang, mula-mulai hanya kepalanya saja yang terlihat sedang mengintip di balik pohon. Kemudian sedikit demi sedikit dia mulai berani menampakkan diri. Tapi dia tak pernah mau dekat, jaraknya sekitar beberapa meter dari tempat Teh Ratih duduk. Kenapa Teteh tak bertanya atau menghampirinya? Saya masih belum puas dengan jawaban Teh Ratih. Coba kamu bayangkan, saya duduk di hutan. Gelap gulita, sinar hanya berasal dari lampu kelenting, itu pun redup karena tertiup angin. Bahkan saya berusaha menjaga apinya agar tidak padam. Kemudian ada seorang perempuan yang memperhatikan dari kejauhan dengan tatapan yang menakutkan. "Memangnya kamu bakal berani menghampiri lalu bertanya siapa dia?" Jawaban Teh Ratih membuat tubuh saya merinding. Berada di tengah kebun teh saja waktu dicegat anjing hitam kemarin hampir membuat saya kencing di celana, apalagi Teh Ratih sendirian di hutan. Tempat Teh Ratih tersesat juga saya tanyakan apakah benar-benar hutan, dia menjawab tak tahu juga, yang pasti tempat di mana Teh Ratih berada banyak pohon-pohon besar berdiri dan dia berada di tengah jalan lebar yang membentang, tapi bukan jalanan aspal. Dia memastikan itu jalanan tanah, seperti tanah liat, soalnya saat dia turun dari andong, kakinya kotor oleh lumpur. Kata bapak untung Teh Ratih gak keliaran, soalnya kalau dia turun dan masuk ke dalam hutan, pencarian bapak gak bakal secepat ini. Bahkan yang paling mengerikan mungkin Teh Ratih gak bakal ditemukan, dia akan tersesat selamanya. Menurut bapak ini cara paling sadis dalam mencelakakan orang, soalnya kalau hanya sekedar kirim paku, muntah darah atau bahkan sakit kepala, medianya hanya menggunakan boneka dan itu cara paling kasar, masih bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi kalau sudah sampai menarik sukma dan menggantinya dengan siluman, itu cara paling halus tapi mematikan. Berapa lama Teh Ratih di sana? Saya masih penasaran. Saya tak tahu, tapi mungkin tidak sampai sehari. Soalnya selama di sana, hutan tetap gelap gulita. Hingga akhirnya saya melihat bapak, awalnya saya pikir bapak orang jahat yang hendak mencelakakan saya. Sampai akhirnya saya merasa yakin karena terdengar suara ibu samar-samar memanggil nama saya. Gila pikir saya, Teh Ratih sakit sudah hampir 1 bulan lebih, tapi dia di sana tidak sampai 1 malam. Saya ingin menanyakan perbedaan waktu ini kepada bapak, tapi rasanya waktunya tidak tepat jadi saya urungkan niat, kapan-kapan saja. "Oh iya Pak, mengenai wanita yang selalu memperhatikan saya itu siapa ya?" tanya Teh Ratih kepada bapak, mungkin dia juga penasaran.
Tapi Bapak menjawab sewaktu menjemput Teh Ratih, dia tak melihat apapun. Itu bisa siapa saja, tapi Bapak bilang tak penting lagi, yang penting sekarang Teh Ratih sudah sembuh. Bapak berpesan agar nanti sebelum tidur berdoa dulu, bisa Al-Fatihah, atau bahkan Bismillah juga tidak apa-apa. Setidaknya ada penjagaan, bila ada hal-hal aneh kita bisa tersadar. Dua orang pria yang menjemput Teh Ratih itu adalah suruhan kata Bapak, mereka ditugaskan untuk menjemput Sukma Teh Ratih. Mendengar keterangan Bapak, Teh Ratih baru sadar bahwa saat dia bangun dan membuka pintu itu ternyata hanya Sukmanya saja, sedangkan jasadnya masih terbujur di tempat tidur. Saat itulah siluman suruhan masuk menggantikannya. Pak, apa Bapak bisa untuk membalikan santet ini, agar dikembalikan kepada yang mengirim, hanya sekedar untuk ngasih pelajaran saja, kata Kang Asep. Mendengar perkataan Kang Asep, Bapak merasa kaget atau mungkin marah. Saya tahu ekspresi Bapak kalau sedang menahan kesal atau marah saat sedang di rumah. Tapi Bapak tidak menunjukkan kemarahannya, dia lebih memilih diam dan menarik nafas dalam-dalam. Saya juga sedikit aneh mendengar kata-kata Kang Asep, kok kesannya Kang Asep seperti menyuruh Bapak untuk menyantet orang. Hus. Gak boleh gitu, Sep. Syukur alhamdulillah istrimu sudah sembuh juga. Gak usah macam-macam dan nyari perkara lagi. Jawab mertua Kang Asep. Takutnya kalau gak dikasih pelajaran, orang yang mencelakakan saya ini gak kapok dan bakal berulah lagi. Sepertinya Kang Asep ngotot sekali. Untuk mencairkan suasana, Bapak bercerita tentang kisah serupa seperti yang dialami hari ini. Kejadian ini ketika dia masih remaja katanya. Waktu itu ada salah satu tetangga Bapak mengalami hal yang sama seperti Teh Ratih, bahkan lebih parah. Mari kita sebut saja tetangga Bapak ini Teh Mariah. Teh Mariah ini kondisinya sama seperti Teh Ratih kalau sedang kumat, tapi parahnya lagi Teh Mariah suka berkeliaran di hutan, jadi dulu di belakang kampung kami itu masih ada hutan liar sebelum akhirnya hutan tersebut dibuka pemerintah untuk dijadikan perkebunan teh seperti sekarang. Bapak masih ingat, sekitar tengah malam kalau gak salah, tiba-tiba terdengar suara kentongan dari bil desa. Orang-orang ribut dan berbondong-bondong keluar rumah untuk menghampiri ke arah sumber suara. Biasanya kentongan hanya dibunyikan kalau dalam keadaan darurat saja, kalau ada maling atau terjadi bencana. Maklum dulu Gunung Tangkuban Perahu beberapa kali masuk dalam kondisi waspada, himbauan dari pemerintah. Ada apa, Kang? Bapak saya keluar rumah dan menanyakan apa yang terjadi, takut kalau Gunung Tangkuban Perahu meletus. Gak tahu, mungkin ada maling sapi lagi. Jawab orang yang lewat kepada Bapak. Bapak yang masih remaja waktu itu bersama kakek saya ikut keluar untuk pergi ke balai desa, walaupun nenek menyuruh Bapak untuk diam saja di rumah karena khawatir terjadi apa. Tapi Bapak saya persis seperti saya sekarang mempunyai rasa penasaran yang amat tinggi, atau mungkin waktu itu usianya yang masih remaja jadi rasa ingin tahunya sangat besar terhadap sesuatu. Bapak saya datang ke bil desa bersama beberapa warga pria lainnya, di sana sudah ada Pak Lurah dan suami Teh Mariah. Beberapa warga yang belum tahu duduk perkaranya mulai berargumen macam-macam mulai dari ada yang kemalingan, ada yang meninggal sampai bilang ada teroris masuk kampung. Sampai akhirnya Pak Lurah menceritakan semuanya. Rumah Pak Lurah berdampingan dengan balai desa, biasanya yang membunyikan kentongan adalah warga yang ronda dengan seizin Pak Lurah. Tapi anehnya kok suara kentongan itu tiba-tiba sampai membangunkannya. Begitu Pak Lurah mengecek keluar rumah katanya dia melihat Kang Solihin suaminya Teh Mariah sedang memukul kentongan sambil menangis. Kentongan kandung dipukul dan warga sudah terlanjur panik, maka Kang Solihin yang masih terisak menjelaskan kepada kami semua kenapa dia bisa sampai memukul kentongan desa. Saya sedang tidur lelap, tiba-tiba saya dibangunkan istri. Katanya dia minta diantar buat buang air besar. Setelah itu saya mengantarnya ke sungai. Ucap Kang Solihin masih dalam keadaan terisak-isak. Sekedar info pas zaman bapak saya dulu jarang warga yang mempunyai WC di dalam rumah, hanya orang-orang kaya tertentu saja yang punya. Segala aktivitas seperti mencuci, mandi dan buang air semua dilakukan di sungai, yang letaknya terpisah dari pemukiman. Sungainya cukup besar, ada batu-batu besar yang menjulang, tapi kalau musim hujan tiba batu-batu itu terendam karena air meluap. Dan juga di hulu ada air terjun yang cukup tinggi, sehingga dari hilir kita bisa mendengar suara gemuruh air terjun, kalau pada siang hari indah dan banyak anak-anak yang berenang di sana, tapi kalau malam hari gak ada yang berani kecuali orang kebelet saja, begitu menurut bapak.
Saya suruh dia untuk jongkok di batu pinggir saja, karena saya khawatir air sungai sedang meluap karena tadi sore hujan. Tapi dia menolak, takutnya ada orang lewat katanya, saya kira sekarang masih jam 8. Maka saya mengizinkannya saja ketika dia mau maju ke batu yang berada di tengah sungai. Kang Solihin melanjutkan ceritanya. Gila pikir saya, Kang Solihin tidak sadar bahwa ini hampir jam 1 malam. Para warga mulai berpendapat macam-macam tanpa mendengar penjelasan Kang Solihin sampai selesai, bahkan ada yang bertanya kepada Kang Solihin apa istrinya hanyut di sungai. Saya tak bisa memastikan waktunya, tapi saya rasa cukup lama, kok istri saya belum selesai-selesai. Saat saya menyorotkan lampu senter ke arahnya, dia memang masih terlihat jongkok di atas batu. Saya panggil-panggil agar cepat-cepat, karena saya tidak kuat menahan kantuk. Tapi dia tetap tidak merespon. Seperti tidak kuat, Kang Solihin kembali menangis sejadi-jadinya. Lah kok nangis? Gimana istrimu Solihin? Warga yang tidak sabar mulai merasa kesal karena Kang Solihin malah nangis dan bukan menyelesaikan ceritanya. Maka Pak Lurah turun tangan, karena sebelumnya Kang Solihin sudah menceritakan kejadian ini kepadanya. Menurut Pak Lurah, Teh Mariah tidak menengok saat dipanggil. Kang Solihin memutuskan untuk mengambil batu kecil, lalu dilemparkanlah batu itu ke tubuh Teh Mariah. Awalnya dia takut kalau Teh Mariah ketiduran. Tapi tidak begitu lama Teh Mariah menengok ke arah Kang Solihin. Namun ada yang aneh dengan istrinya Kang Solihin. Saat menengok dia melihat muka seram bukan main, matanya melotot sempurna, wajahnya pucat pasi, rambutnya tergerai menutupi sebelah wajahnya dengan senyum misterius. Kang Solihin langsung tersentak kaget dan juga takut tentunya. Bahkan yang lebih mengerikan lagi menurut Kang Solihin, istrinya itu tertawa ngikik. Karena ketakutan Kang Solihin terpaku dia menyaksikan istrinya yang berubah, hingga akhirnya Teh Mariah meloncat-loncat di atas batu. Dia pergi menuju hulu, ke arah air terjun. Malam semakin larut, saya dan keluarga Kang Asep semakin penasaran dengan kisah Bapak waktu muda. Ditemani segelas kopi dan singkong rebus sebagai cemilan, Bapak melanjutkan kisahnya. Saya tahu maksud Bapak menceritakan kisah mudanya dulu, mungkin untuk memberi pelajaran kepada Kang Asep, atau mungkin hanya untuk menenangkannya agar Kang Asep tidak menaruh dendam kepada pelaku santet istrinya. Bapak bukan tipe diktator, dia tak pernah menggurui orang, termasuk saat memberitahu saya tentang pelajaran hidup. Dia lebih suka menceritakan sebuah kisah dan membiarkan yang mendengar mencernanya sendiri. Karena menurut Bapak sejarah hidup seseorang akan selalu terulang entah pada diri sendiri, lingkungan atau bagi anak cucunya di masa mendatang, maka dari itu kenapa ada istilah, pengalaman adalah guru yang terbaik, begitu menurut Bapak. Lalu apa yang terjadi pada istri Kang Solihin selanjutnya Pak? Saya semakin penasaran. Pak Lurah memerintahkan warga untuk melakukan pencarian. Sebagian warga yang tidak setuju dengan Pak Lurah mengajukan usulan kenapa tidak besok pagi saja mengingat ini sudah hampir jam 1:30 malam. Akhirnya warga terbelah dua, ada yang pulang karena mungkin besok harus bekerja di ladang, ada yang peduli dan mau untuk ikut mencari Teh Mariah. Pak Lurah tidak bisa berkata apa-apa, dia juga harus menghormati pendapat warganya, tapi setidaknya masih ada warga yang mau ikut membantu Kang Solihin. Bapak dan kakek saya termasuk ke dalam warga yang ingin ikut mencari Teh Mariah. Kata bapak warga yang waktu itu ikut bersama Pak Lurah untuk menyusul Teh Mariah berjumlah sekitar 21 orang. Setelah rapat, Pak Lurah memutuskan untuk melakukan pencarian di sekitaran sungai. Warga yang sudah siap dengan peralatan dapurnya berkumpul di balai desa. Konon katanya kalau ada orang yang hilang malam-malam, saat mencari warga biasanya sambil memukul-mukul alat dapur tersebut, bisa panci atau wajan. Bunyi itu dipercaya bisa untuk mengusir makhluk jejadian, biasanya sih praktek ini dilakukan untuk mencari anak yang hilang karena dibawa wewe gombal. Tapi karena kita tak tahu apa yang terjadi pada Teh Mariah maka tidak ada salahnya dengan mencoba cara yang sama. Sebelum berangkat Pak Lurah memimpin doa. Kemudian pencarian dimulai, sebagian warga bertugas untuk memegang senter dan menjadi penunjuk jalan, sebagian lagi memukul-mukul alat dapur sambil memanggil-manggil nama Teh Mariah. Neng Mariah, Neng Mariah, Neng Mariah. Teriak warga, suaranya membahana berlomba dengan suara gemuruh air terjun di hulu sungai. Di mana terakhir kali istrimu terlihat Solihin? Tanya salah satu warga. Di situ, di atas batu itu, sebelum akhirnya dia pergi meloncat-loncat menuju ke hulu. Jawab Kang Solihin. Keadaan sungai benar-benar gelap gulita.
Salah satu warga yang berani, mencoba turun ke sungai sambil membawa senter. Dia menyorotkan cahaya ke arah hulu, namun nihil katanya tak melihat apapun selain gundukan batu. Salah satu warga ini berinisiatif untuk mencarinya dengan menelusuri sungai berjalan di atas batu menuju hulu, tapi Pak Lurah menghentikannya, terlalu bahaya, takut tergelincir dan terbawa arus. Bukannya menyelesaikan masalah keadaan malah tambah darurat saja katanya. Jangan-jangan istrimu sudah hanyut. Celetuk salah satu warga. Hus, jangan begitu. Bentak Pak Lurah. Apa kita harus ke air terjun Pak Lurah? Saya gak mau kalau begitu. Semua warga berhenti tiba-tiba dan mereka saling menatap satu sama lain ketika mendengar ucapan rekannya. Air terjun di desa kami cukup tinggi, airnya juga cukup deras apalagi tadi sore habis hujan. Di sekitar air terjun banyak pohon beringin berdiri. Kabar angin yang berselentingan tentang betapa angkernya tempat itu telah menciutkan nyali beberapa warga malam ini, termasuk Pak Lurah mungkin karena dia tidak berkomentar sama sekali. Kang Toha aja duluan, Akang kan udah biasa ngurusin mayat jadi pasti berani. Kata salah satu warga kepada kakek saya. Toha cuma nama samaran, nama kakek saya yang sebenarnya saya rahasiakan. Waktu itu kakek saya masih menjadi muridnya dari Syekh Mayit yang lama dan belum diangkat. Kakek saya masih muda jadi belum terlalu bijak dalam mengambil keputusan menurut Bapak, hingga akhirnya dia menyerahkan semua keputusan kepada Pak Lurah saja. Perdebatan berjalan alot, hingga akhirnya warga terbelah kembali menjadi dua kelompok. Kelompok yang ingin pulang karena tidak berani menuju air terjun malam-malam, dan kelompok yang sebenarnya tidak berani juga namun tak tega dengan Kang Solihin, termasuk Pak Lurah dan kakek saya di dalamnya. Sedangkan bapak saya pulang bersama warga lainnya. Jadi bapak tak tahu apa yang terjadi malam itu di air terjun karena pulang, saya semakin antusias dengan cerita bapak, sepertinya yang lain juga. Karena Kang Asep beserta istrinya tampak mendengarkan dengan serius. Tidak begitu lama kacang rebus yang masih mengepulkan asap datang, disajikan mertua. Kang Asep sebagai teman dalam mendengarkan cerita bapak. Setelah menyeruput kopi beberapa kali bapak melanjutkan ceritanya. Menurut cerita kakek kepada bapak, malam itu yang pergi ke air terjun berjumlah 8 orang. Ketika sampai di air terjun, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena suara teriakan teredam oleh gemuruhnya air. Lampu senter yang dibawa disorotkan ke kiri dan ke kanan, sebagian lagi menyingkap semak-semak untuk mencari keberadaan Teh Mariah. Menurut kakek, beberapa kali dia mendengar suara tangisan wanita. Tapi dia merasa tak yakin, karena di sekitarnya berisik oleh suara air, dan juga rekan-rekan yang lain tampak anteng seperti tidak mendengar apa-apa. Entah kebetulan atau disengaja, ketika kakek saya menyorotkan lampu senternya ke arah sungai seperti ada tangan yang melambai-lambai, mungkinkah itu Teh Mariah yang tenggelam? Astagfirullah itu. Di sungai itu, teriak kakek saya panik. Sontak semua warga termasuk Pak Lurah menyorotkan senternya ke arah sungai yang ditunjuk-tunjuk oleh kakek saya. Namun ternyata nihil tidak ada apapun di sana. Ada apa Kang Toha? Tadi saya melihat tangan muncul dari sungai dan melambai-lambai, mungkin itu si Mariah. Jawab kakek saya. Semua orang saling bertatapan dengan kebingungan. Bagaimana bisa orang melambaikan tangan di arus sungai yang begitu deras, seandainya pun tenggelam pasti sudah terbawa arus. Tapi untuk memastikan semua senter mengarah ke arah sungai mencari-cari di mana keberadaan tangan yang dimaksud kakek saya. Hingga akhirnya kakek saya mendengar suara tangisan itu lagi di telinganya. Pak Lurah dengar sesuatu ga? Tanya kakek saya. Suara air maksud Kang Toha? Saya gak dengar apapun selain gemuruh air. Dari situlah kakek tersadar, mungkin kabar selentingan tentang angkernya air terjun di malam hari benar adanya. Untuk menjaga situasi tetap kondusif, kakek saya membisikkan apa yang dialaminya kepada Pak Lurah, tentang suara wanita yang menangis dan terus berdengung di telinganya. Pak Lurah yang mendengar bisikan, tiba-tiba wajahnya menjadi pucat, bahkan beberapa kali dia menelan ludah. Semuanya pencarian kita hentikan dulu, mengingat sudah lama kita di sini dan belum ada hasil, besok kita lanjutkan lagi pagi-pagi. Teriak Pak Lurah kepada warganya yang masih sibuk menyorotkan senter ke segala arah. Pencarian Teh Mariah malam itu berakhir, begitu menurut Bapak. Hingga akhirnya Teh Mariah ditemukan 2 hari kemudian di atas pohon beringin persis di samping air terjun oleh anak kecil yang mau berenang di sana. Penemuan kembali Teh Mariah itu sempat menggemparkan kampung.
Semenjak ditemukan hari itu keadaan Teh Mariah tak pernah normal lagi, keadaannya persis seperti Teh Ratih menurut Bapak. Bahkan lebih parah, saat sedang kumat Teh Mariah lebih gila lagi, dia suka berkeliaran seperti orang kebingungan. Tempat favoritnya kalau menghilang menurut Bapak kalau tidak di sungai, ya di hutan belakang kampung. Teh Ratih masih beruntung bisa disembuhkan, berbeda dengan Teh Mariah yang akhirnya menjadi gila, bahkan keluarganya yang keep karena terus menghilang memasungnya di belakang di rumah. Hingga akhir hayatnya Teh Mariah tak pernah sembuh lagi. Terus gimana dengan Kang Solihin Pak? Tanya saya karena penasaran. Dia sempat masuk penjara, tapi belum ada kabar lagi tentangnya. Menurut kabar sih dulu setelah keluar penjara dia pergi keluar Jawa. Entah ke Sumatera, Kalimantan atau entah kemana tak ada yang tahu. Jawab Bapak. Lah kok bisa di penjara? Akhirnya Teh Ratih tertarik juga dan ikut bertanya. Menurut Bapak ketika Teh Mariah sakit, Kang Solihin sibuk mencari paranormal untuk menyembuhkan istrinya. Hingga ia mendapatkan orang kepercayaan yang diakini bisa menyembuhkan istrinya, mungkin karena Kang Solihin masih muda dan egonya terlalu tinggi. Selain menyembuhkan Teh Mariah, ia malah menyuruh orang pintar kepercayaannya untuk menyantet balik si pelaku. Hampir 1 minggu kampung geger oleh suara dentuman seperti ledakan di tengah malam menurut beberapa warga yang mendengar. Bahkan warga yang ikut ronda, tak sengaja melihat bola api terbang. Kabar itu sulit untuk diungkap karena hanya beberapa warga saja yang melihat. Tapi menurut kakek saya yang mempunyai sedikit ilmu kebatinan suara itu terjadi karena ada perang ilmu yang tak kasat mata. Menurut Bapak dia tidak tahu apa yang terjadi, apa mungkin si orang kepercayaan Kang Solihin ini kalah atau bagaimana. Yang pasti seminggu kemudian Kang Solihin ngamuk-ngamuk sambil membawa golok ke rumah salah satu warga di kampung Bapak, yang tak lain adalah seorang paranormal juga. Dia hendak membunuh pria ini, untung beberapa warga menghalangi. Walaupun begitu, paranormal muda yang tak lain adalah masih kerabat Pak Lurah ini tak bisa luput dari bacokan golok Kang Solihin. Tapi untungnya kerabat Pak Lurah ini berhasil diselamatkan. Kang Solihin yakin bahwa pria muda ini adalah pelaku penyantetan istrinya. Namun karena hal-hal gaib sulit untuk dibuktikan di persidangan, malah Kang Solihin yang masuk penjara dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Begitu mendengar akhir kisah Bapak, kami semua diam. Untunglah hal mengerikan itu kini tinggal kenangan. Waktu menunjukkan jam 11 malam, tiba-tiba saya teringat ucapan Bapak bahwa sejarah hidup akan selalu terulang entah menimpa siapapun di luar sana. Hingga saya menatap Kang Asep dengan penuh tanda tanya.